Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya kembali ke Pleret di rumahnya Raden Mas Nurdiantoro. Apa kabar Mas? Selamat sore, kabar baik Mas. Ya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang keris. Nah, banyak orang berkata keris ada isinya, keris macam-macam lah semuanya. Nah, sekarang kita akan bertanya dengan Mas Nurdiantoro tentang makna keris untuk orang Jawa itu apa sih Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Dan terima kasih atas kunjungannya Mas Iwan. Mari kita sama-sama belajar banyak hal terkait dengan budaya peninggalan leluhur kita di Nusantara. Yang salah satunya kita tahu secara umum maupun secara khusus di Nusantara ini banyak peninggalan tentang pusaka. Ya, ada yang berupa keris, ada yang berupa tombak, ada yang berupa pedang dan lain sebagainya, ada badik, rencong, berbagai ragam budaya dari Tosan Aji. Tosan ini berasal dari empu, dari pandai besi yang membuat tentu dengan maksud dan tujuan. Kalau kita berbicara tentang keris, khususnya di Nusantara, ini adalah warisan yang adiluhung dari leluhur dan ngaluhur yang ada pada masa lalu, di mana peradaban di masa lalu kalau kita simak itu ternyata sudah memiliki tingkat teknologi, tingkat kecerdasan, estetika, esoteri, filosofi yang sangat luar biasa. Wah, dahsyat. Salah satunya yang ada dan kita diberikan bukti itu adalah keris ini. Keris. Nah, kalau kita tahu tentang sejarah keris, kalau literatur yang complicated mungkin tidak ada. Tapi dalam sejarah kita lihat di abad 9 di masa candi percandian itu sudah ada relief di Borobudur tentang keris. Bahkan konon di prasasti di Candi Sukuh kalau saya tidak salah di abad 15 itu sudah ada relief menggambarkan tentang empu yang membuat keris. Jadi di sana ada seorang empu digambarkan sedang membuat keris. Ya, mungkin alat-alat yang berasal dari besi ya. Beberapa prasasti juga ada tentang keris, juga tentang manusia peradaban yang memang tercatat oleh prasasti. Dan kita tahu peninggalan adiluhung bangsa kita itu sudah diakui oleh dunia internasional, Mas. Keris itu tahun 2005 itu sudah ditetapkan sebagai peninggalan warisan budaya non-bendawi, dianggap sebagai peninggalan warisan budaya non-bendawi manusia oleh UNESCO. Berarti sudah diakuin Mas? Sudah diakui. Nah, itu perlu kita ketahui. Sedangkan dunia internasional aja sudah mengakui. Bagaimana dengan kita anak bangsa yang punya peninggalan tersebut. Dahulu Mas, keris ataupun benda-benda itu kalau di Jawa selalu memiliki namanya filosofi. Itu filosofinya apa Mas? Maknanya apa? Salah satu konsep keris, khususnya bagi orang Jawa, itu adalah filosofi bahwa keris itu diciptakan atau dibuat untuk simbol mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu jadi itu keris itu lambang tauhid lah kalau. Dari bentuknya katanya ada filosofinya sendiri. Ada. Dulu disebutkan di filosofi Jawa bahwa keris itu adalah curiga manjing ronggo. Itu salah satu. Itu curiga, maaf kalau boleh saya ini curiga itu adalah bilahnya. Kalau kita membuka tentu harus dinaikkan karena keris kadang-kadang mengandung ini loh Mas, warangan, arsenikum. Itu adalah bahan racun. Jadi etikanya kalau untuk
membuka keris harus lebih tinggi dari hidung. Nah, supaya nanti tidak terhisap uapnya itu, gasnya itu. Nah, ini kita tarik dan ini jempol ini yang menahan. Jadi dipegang ya, rongkonya sehingga kita tarik demikian sehingga tidak terhirup. Ini curiga manjing rongko. Dalam filosofi Jawa, ini curiga, ini rongko, ini adalah jumbuing kawula Gusti. Nah, ini adalah pemahaman tentang kosmis, menyatunya sangkan paraning dumadi dari asal usul hingga menjadi jumbuing kawula Gusti, melebur bahkan tanpa jarak. Dalam konsep orang Jawa, manusia adalah wakil Tuhan. Bahasa Arabnya khalifah, ya, utusan Tuhan. Nah, ini harus tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga disimbolkan dalam bentuk keris. Mahakarya para empu pada masa lalu itu sebagai simbol kehidupan, sehingga keris sering disebut sebagai ageman. Ageman itu kalau ada yang menerjemahkan sebagai pegangan. Sehingga dalam keris ini ada yang namanya ukir. Ukir ini pegangan, jadi pegangan hidup untuk mengingatkan, mohon maaf, esoteri tentang ketuhanan, di mana bentuknya ini adalah runcing di atas, ke atas. Ini adalah esoteri untuk semuanya itu adalah kembali kepada Tuhan. Ada dua macam keris, namanya keris lajer. Keris lajer itu lurus seperti ini, Mas. Ada yang berkelok-kelok. Ini tentang kemantapan kolbu, bagaimana kita selalu teguh untuk menggapai esoteri tadi, ketuhanan tauhid tadi itu. Nah, ini adalah simbol godaan-godaan dalam kehidupan, belak-belok, tapi tetap menuju kepada ketuhanan. Nah, ini pegangan-pegangan orang Jawa pada masa lalu, sehingga keris itu sangat berarti. Bahkan kalau kita cerita tentang konsep kesatria, ya, satria Jawa, itu seorang baru boleh disebut kesatria itu apabila sudah punya 5 pegangan. Apa aja itu, Mas, pegangan? Nah, kalau Jawa ada yang disebutkan wismo, itu rumah. Ya. Satria harus punya tempat, punya eksistensi. Kemudian garwo, istri. Nah, itu baru dikatakan dia sebagai khalifah, imam. Karena dia sebagai pemimpin dalam keluarga. Kemudian turonggo. Turonggo itu kendaraan supaya bisa mobilitas, bisa bersinergi, bisa cepat untuk mobilitas kemana-mana dengan masyarakat, dengan hubungan dengan habluminanas itu curiga. Dan ini juga simbol curiga itu. Sampai sekarang, zaman dulu kuda yang bagus itu adalah simbol dari kasta. Jadi kendaraan. Ya. Kalau sekarang mungkin mobil ya yang, nah itu. Kemudian kukilo. Nah, kalau kukilo itu burung atau hiburan. Nah, karena burung sendiri filosofinya luar biasa. Ada perkutut, ada burung oceh-ocehan dan lain sebagainya. Itu punya filosofi sendiri. Sebagai konsep, salah satu konsep dari satria. Nah, yang terakhir ini curiga. Curiga itu keris tadi. Nah, itu pegangan yang utama itu adalah curiga, keris. Itu jadi makna jadi keris yang kita tahu itu ternyata memiliki latar belakang makna yang luar biasa. Baik makna simbolis yang tadi saya katakan maupun makna filosofis tentang ketuhanan, esoteri, tentang keyakinan. Jadi pegangan hidup itu ada pada simbol keris. Tapi jangan salah, keris itu juga harus kita lihat secara detail.
itu memiliki aspek lain. Antara lain ada estetika, estetika, dan ornamentasi. Itu bisa dilihat dari bentuk, baik dari warongko maupun dari curiga, dari bilah maupun ya seperti kita lihat ini. Ini jenis keris, kalau orang perkerisan bilang ini adalah brojol. Brojol lurus. Iya. Ini dengan ini kita lihat, Mas. Di sini ada ornamentasi. Simbol-simbol. Ini kebetulan ini namanya Kanjeng Kiai Kantil. Ini bunga kantil. Oh, bunga kantil. Yang harum semerbak. Kalau orang Jawa kantil itu kemantil-mantil. Jadi diharapkan nanti siapapun yang memegang keris ini bisa disukai orang banyak. Punya cita-cita luhur mengharumkan. Nah, ini simbol-simbol yang ada pada keris. Berarti kayak sugesti juga. Sugesti, betul sekali, Mas Iwan. Karena kalau kita bicara tentang filosofi Jawa, itu adalah spirit. Spirit itu apa? Semangat, menumbuhkan semangat. Ya, konon sekarang dikatakan spiritual. Sebagai menciptakan rasa percaya diri, menumbuhkan keyakinan, kemampuan, dan juga visi. Itu spiritual. Jadi kalau ada yang bilang ada penunggunya, itu gimana, Mas? Ada ini isinya? Memang banyak sekali ya pada perjalanan sejarah keris. Itu banyak sekali yang karena tadi terkait dengan spiritual tadi itu. Spirit yang saya ceritakan tadi itu banyak dikaitkan dengan simbol. Nah, simbol-simbol ini di perjalanan waktu memang banyak tantangan. Lalu untuk merawat keris itu gimana, Mas? Misalnya untuk keris kita selalu memberi minyak wangi supaya memang gontok harum, itu menyebar harum dengan konsep filosofi sebagai manusia kita punya pegangannya manusia adalah membuat harum, memayu hayuning bawono, turut membangun. Itu kan konsep dari hidup orang Jawa. Nah, kemudian simbol-simbol misalnya sajen kalau orang Jawa. Kalau saya kasih contoh aja, sajen keris itu biasanya ada yang berupa ini, Mas, ketan, kolak, apem. Nah, bagi masyarakat yang tidak memahami tentang makna, itu buat sajen untuk penunggunya, untuk danyangnya keris. Tapi sebenarnya konsep maknanya ada. Ketan itu dari kalimat Arab yang namanya hatam. Holik itu dari kalimat yang kalau Arab Tuhan itu holik. Kemudian apem itu apa, Mas? Afuun. Seperti hadis Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila engkau selesai mengerjakan suatu kewajiban atau tugas hatam maka kembalilah kepada Tuhanmu. Holik kolak, holik. Ya, mohonlah ampun. Apem afuun. Jadi ini adalah contoh yang tersirat dan tersurat, dan memang harus dimaknai dengan belajar. Sehingga orang Jawa selalu menekankan ngelmu iku kelakone kanthi laku. Harus dengan belajar. Harus ada pembimbing, harus ada adat istiadat peranatan paugeran di masyarakat yang akan membawa kita memahami suatu makna. Nah, ini hebatnya orang Jawa, Mas. Di samping tadi nilai, saya katakan nilai spiritual, ada juga nilai-nilai etika, estetika. Dan jangan salah, keris sekarang ini sudah banyak yang dibawa ke luar negeri. Karena apa? Di samping punya estetika, punya filosofi, punya etika itu dalam tata cara peranatan ya. Orang-orang asing malah tertarik. Ada satu faktor, ekonomi. Nah, ini mungkin ekonomi ya, ekonomi. Karena apa? Karena saat sekarang itu banyak sekali keris-keris yang sudah tidak diproduksi oleh masa lampau itu dibawa ke luar negeri, dirawat dan dicintai oleh bangsa lain. Sehingga menjadi berkurang. Nilai ekonominya sekarang sangat tinggi.
Jangan salah, mungkin sebilah keris yang punya nilai esoteri, estetika yang tinggi, bisa berpuluh mungkin beratus juta harganya. Nah ini harus kita waspadai, jangan sampai nanti peninggalan budaya ini semuanya lepas dari Indonesia. Nah ini makanya saya sarankan kepada para pendengar semua, mari kita pertahankan dan kita bentengi peninggalan budaya ini, jangan sampai hilang. Baik itu peninggalan tak benda maupun benda. Jangan sampai nanti diklaim oleh orang dari bangsa asing, nanti baru terasa ternyata kita tidak menjaga dengan baik. Kita tidak mau belajar tentang peninggalan warisan budaya nenek moyang leluhur kita. Saudaraku, keris juga memiliki sertifikat. Seperti apa sertifikatnya? Ayo kita lihat. Saudaraku, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Mas Nurdiantoro. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih, Dewan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.